Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika, dan hari ini senang sekali di studio kita telah kehadiran dua narasumber yang akan membahas mengenai kerelawanan. Langsung aja kita sapa Vika dan Bang Doni. Halo. Hai Vika. Waalaikumsalam. Gimana nih Vika dan Bang Doni kabarnya hari ini? Alhamdulillah di masa yang sulit ini masih cukup sehat dan Masih waras aja. ya. Akhirnya ya kita juga sudah melewati PPKM juga semakin landai, juga mulai bisa beraktivitas lagi sih. dan pastinya harus tetap sehat nih Tribuners. Nah ini kita kan bakal bincang-bincang mengenai kerelawanan nih. Mungkin sebelumnya dari Vika atau Bang Doni mengenai gimana nih aktivitas kerelawanan saat ini di penghujung tahun nih ya. Siapa dulu nih? Boleh Vika atau Bang Bang Doni Doni? aja dulu. Kalau saya sendiri sih masih tetap ikut kegiatan kerelawanan karena memang udah mendarah daging loh saya pribadi dari dulu dari awal-awal tahun 2014 sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak ya masih terus aja mengalir, ada kegiatan ya kita jalankan, ada masalah sosial yang perlu kita selesaikan, kita coba selesaikan. Tetap lancar aja Tetap berarti lancar, dan alhamdulillah. berarti nggak ada gangguan sama sekali ketika pandemi dan kerelawanan. Kalau kita nyebutnya sih tantangan ya, karena kalau gangguan itu kan berarti kita kayak merasa nggak bisa ngejalannya dengan baik. Tantangannya adalah gimana kita bisa melakukan kegiatan dengan tidak mencederai norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya mungkin PPKM yang dilaksanakan gitu kan, kita ya harus menjaga itu semua sih. Berarti ada perubahan kegiatan nih dalam Pastinya ada. Itu apa aja nih contohnya? Nah, kebetulan Vika dan Bang Doni kan tergabung dalam turun tangan Medan ya. Nah, kegiatan turun tangan Medan selama pandemi ini apa aja sih? Kalau kemarin tuh ada kolaborasi sama beberapa organisasi juga, kayak Aksata Pangan kemarin. Jadi dengan surplus makanan dari Aksata Pangan, kami sebagai distributor yang membantu Aksata Pangan ngebagiin makanan di beberapa daerah, dan itu sebanyak berapa? 4 sampai 5 kali ya kan? 4 sampai 5 kali ada gitu. Kemudian juga ada program CG, dan waktu Ramadan kemarin ada kegiatan pesantren kilat di Kampung Sejahtera. Itu juga kerjasama sama pemerintah Kelurahan Medan Petisah gitu. Wah, ini walaupun pandemi tetap kegiatan juga terus berjalan sesuai dengan prokes juga ya. Dari mulai kelonggaran PPKM kemarin itu sih Kak, jadinya mulai ada kegiatan. Tapi tahun kemarin yang full pandemi sama sekali nggak ada kegiatan. Karena kan namanya juga kegiatan kerelawanan berhubungan langsung dengan masyarakat gitu kan, nggak boleh ada kerumunan-kerumunan, jadi kami juga terpaksa ya berhenti juga gitu. Berarti semenjak PPKM mulai menurun lagi, kegiatan berjalan lagi. Tapi apa nih yang dirasakan ketika menjalani kegiatan kerelawanan semasa pandemi, dan pasti ada perbedaan dong ya? Banyak sih. Kalau Bang Doni apa nih Bang yang Kalau dari aku sih, karena dulu aku nyiptakan becak pustaka ya sama teman-teman. Jadi becak pustaka itu baru launching di ada dua kita. Launching yang pertama itu sebelum masa pandemi. Yang kedua, launching kedua untuk becak yang kedua dari ada salah satu BUMN yang mensupport kita. Itu setelah di launching itu kan langsung masuk COVID yang benar-benar lumayan parah. Jadi belum sempat terlaksana pada saat itu becak pustakanya. Padahal dari launching itu. Jadi kayak aduh sayang banget ada becak yang baru nih, perpustakaan bisa keliling ke Kota Medan seharusnya, tapi karena ada pandemi dan pada saat itu memang lagi mulai parah-parahnya gitu. Jadi harus tertunda. Jadi tertunda kegiatan selama COVID ini untuk kegiatan becak pustakanya. Tapi dengan kondisi PPKM yang mulai menurun ini ada potensi bakal dijalani kemarin sempat dijalani satu kali di bulan berapa saya lupa. Itu kolaborasi sama Aksata Pangan. Jadi saya bagiin makanan, kita buka lapak baca, lomba mewarnai sekali sama adik-adik di tempat. Ada itulah perbedaannya ya Bang ya, ada aktivitas terganggu dan bakal berjalan lagi ya. Bakal berjalan karena udah ada kan barang fisiknya udah ada lengkap. Tinggal menjalankannya. Iya, bahkan satu kita sekarang titipkan di salah satu yayasan rumah pintar di Medan gitu kan. Jadi supaya mereka bisa gunakan dengan baik. Satu lagi kita simpan dulu ini untuk kegiatan turun tangan yang di luar lebih. Tetap berguna ya Bang, walaupun nggak berjalan. Iya, bener. Oke, nah Tribuners nih perlu diketahui ya bahwa ini Vika sebagai koordinator turun tangan Medan
cabang Medan ya, Ya, chapter Medan, chapter Untuk Medan, wilayah Medan. untuk wilayah Ya. Medan. Sedangkan Bang Doni ini koordinator fasilitator wilayah Sumatera. Sumatera non Aceh. Non Aceh. Aceh. Non Aceh. Tidak termasuk Aceh Tidak ya Bang termasuk ya. Aceh. Nah ini berbicara mengenai relawan. Kalau Vika udah berapa lama nih ikut kegiatan kerelawanan? Kalau Vika dari tahun 2018. 2018, Bang Doni? Saya 2014. 2014 Oh, iya. lebih lama lagi. Ini Senior. seniornya ya Tribuners Iya. ya. Ini 2018 berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun Bang Doni lebih lama lagi nih 8 2014. tahun ya kalau nggak salah, 8 hampir tahun. 8 tahun bener. Oke, berbicara kerelawanan pasti nih berbicara mengenai hati jiwa yang tulus ya. benar Nih kita ulik dulu nih Tribuners nih. Kenapa nih Bang Doni sama Vika tertarik untuk kegiatan kerelawanan dan sejak kapan? Nih, mungkin dari Bang Doni dulu karena yang paling Iya, lama iya. ya Tribuners ya. Benar sih. Kalau saya kemarin tuh kayak terjebak sih sebenarnya. Terjebak ya Tribuners itu gimana tuh Bang? Hal kebaikan. Oke. Jadi terjebak dalam kebaikan, diajak gabung sama teman. Yuk, ini ada yang harus kita lakukan untuk Indonesia ini dengan cara kita mendukung orang-orang baik masuk ke ranah tertentu, ranah politik pada saat itu. Oke. Kan rentangan dirikannya awalnya pada saat itu gitu kan tujuannya. Tapi berjalannya waktu, sosok yang kita dukung pada saat itu kan tidak maju. Akhirnya kita rubahlah haluan turun tangan ini seluruh Indonesia ke kegiatan sosial politik. Jadi apabila ada masalah di sekitarmu, selesaikanlah dan laksanakan apa yang bisa kamu kerjakan gitu. Jadi awalnya masuk terpaksa bahasanya, alhasil sampai sekarang itu menjadi mendarah daging. Jadi merasa nyaman dalam kegiatan kerelawanan. Berawal dari memang ada suatu kegiatan itu Iya, ya Bang ya. salah satu tokoh yang harus diusung, alhasil tidak berjalan dengan baik pada saat itu. Ya udah kita Tapi malah berlanjut malah ya berlanjut sampai sampai sekarang. Bahkan seluruh Indonesia itu sekarang ada 53 53 chapter Bang. seluruh Yes. Indonesia. Wow, awalnya berapa Bang waktu pertama kali? Awalnya masih sedikit, hitungannya paling masih provinsi ya, Oke. per kota gitu. Jadi kayak ada Yogyakarta, Medan, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia yang pada saat itu memang fokus untuk mendukung salah satu yang kita dukung tadi ini. Tapi setelah tidak berjalan dengan baik pada saat itu, ya udah kita semuanya bukan berarti kita berhenti di Iya. sini. Kita orang-orang baik, anak-anak muda yang harus bisa merubah Indonesia mulai dari lingkungan sekitar. Mulai dari lingkungan sekitar, Benar. bermanfaat dulu Iya, untuk lingkungan manfaat, sekitar ya Bang ya. Oke, kita next ke Vika nih. Ini Vika nih cewek ya, Iya. ikut gen relawan langsung terjun langsung. Apa yang membuat Vika, aku ingin ikut nih, terjun menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakat? Jadi tahun 2016 itu kan Vika kan awal masuk kuliah pertama ikut organisasi di kampus. Oke. Tapi ngerasa kayak kok kayak gini-gini aja. Bosan Nggak gitu ya? Bang, karena cuma ranah kampus kan gitu. Begitu waktu tahun 2017 alhamdulillah keterima beasiswa. Oke. Beasiswa. Nah, di beasiswa itu ada disuruh buat proposal. Proposal kayak kita menawarkan apa supaya kita diterima gitu. Nah, Vika buat situ kayak pengen bermanfaat untuk lingkungan Oke. gitu. Nah, di awal tadi yang memang udah penat itu aja kegiatan organisasi di kampus sama dengan apa namanya janji ke pemerintah gitu. Karena Vika keterima kan beasiswanya dari buat proposal itu, ya udah dari situ udahlah nggak bisa nih kayak gini-gini aja. Mulai keluarlah dari zona nyaman nih gitu. Nah, awalnya itu masuk ke satu organisasi sama kakak juga ya kan. Kakak Vika juga. Dari situ kenal sama teman-teman yang duluan gabung di turun tangan, dikenalin sama turun tangan, ikut pengabdian, ternyata nyaman nih satu circle sama temen-temennya, satu Ketemu nih pemikiran, sama ininya ya. satu lingan Ya, kayak link ada ya. cicet lah gitu Oke. segala macam. Oke, klik sama ininya. Ya udah dari situ ternyata enak dijalanin sampai sekarang udah cinta juga sama turun tangan. Sama kegiatan kerelawanan. Tapi memang pas ketika masuk itu sesuai dengan ekspektasi Vika. lebih malah. Lebih ya, bener. lebih banyak banget. impact-nya ya. Dibayar berapa bener. Vika? Enggak, Iya. enggak bener emang kayak ya udah emang lebih dari ekspektasi. Karena kan setaunya dulu kan kegiatan relawan tuh kayak udah kayak pengabdian, Iya. gini gitu segala macam. Ternyata kayak ada apa namanya? Masak sendiri kayak program siji, masak sendiri, ngebagiin sendiri. Itu semua tuh di luar dari ekspektasi gitu. Karena dulu taunya program kerelawanan itu cuma pengabdian yang di daerah-daerah gitu. Ternyata nggak cuma itu, banyak lagi. Lebih luas lagi Luas. sebenarnya cakupannya ya. Oke Bang, Vika, berbicara mengenai kerelawanan pasti juga banyak nih yang berpikir, oh ikut kegiatan relawan langsung terjun, langsung menghadapi segala macam permasalahan masyarakat yang mungkin menilai tuh berat bagi mereka, apalagi yang mungkin ada yang bekerja lah. Tapi sebenarnya sulit nggak sih Bang untuk menjadi seorang relawan itu? Kalau saya pribadi sebenarnya sulit. Oke. Karena apa ya?
orang yang masuk relawan harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Contohnya di saat kegiatan tertentu dan kita harus datang gitu kan, di satu sisi kita harus bekerja dan sebagainya, berarti kan harus punya membagi waktu yang baik gitu kan, manajemen waktu yang baik. Nah di situ waktu kesulitan yang terbesar menurut saya, karena saya jujur pernah di SP3. Di SP3 bener ya. Sama satu perusahaan yang saya bekerja pada saat itu, karena saya ikut kegiatan kelawanan yang di jam kerja. Padahal udah pulang sebenarnya sih, tapi karena pulang kerja jam kantor lebih jam cepat sekian, lagi ya, lebih cepat ya udah mau nggak mau dipanggil. Nah itu salah satu tantangan terbesar saya, dan sampai saat ini menjadi relawan itu nggak langsung terjun ke lapangan ya. Kita harus tahu diri kita sendiri dulu nih, kita maunya kemana. Dan kalau saya pribadi, saya keliling beberapa kota di Indonesia, kota besar di Indonesia, itu karena konsistensi mungkin ya. Jadi kayak terus berbuat yang kita bisa di Medan gitu kan, terus ya akhirnya dibuka lowongan untuk berangkat ke nasional, coba alhamdulillah lulus deh itu, akhirnya sampai sekarang gitu. Tetap berlanjut ya Bang ya, tetap lanjut nih untuk kegiatan sosialnya. Kegiatan sosial benar. Kalau Vika gimana nih? Apalagi nih, orang tua gimana Vika waktu ketika tahu Vika terjun dalam dunia relawannya? Apa langsung kabar orang tua mah ikut relawan atau gimana nih? Kalau orang tua sih alhamdulillah dari dulu SMA kayak udah ngebebasin, udah terserah mau pilih jalan apa gitu, selama masih di jalan yang benar ya. Jalan yang lurus ya. Padahal kita juga sering bengkok. Enggak gitu. Karena kan emang dilihat sampai sekarang tuh walaupun dari dulu emang udah pisah dari orang tua, tapi alhamdulillah anaknya lurus-lurus aja nih. Jadi kayak apa mau pintar membawa ininya ya. Benar. Jadi mau ngambil apapun ya oke gitu. Kalau halangan sih ya sama kayak Bang Doni, paling tuh kayak hari ini tuh ada kegiatan relawan yang ini, nanti setelah itu harus ngajar lagi gitu. Jadi dari situ kegiatan langsung lagi ke kerjaan lagi, masih pakai rompi. Rompi ini nih bawa rompi relawan nih kayak gitu. Jadi capeknya sih di situ, tapi secapek-capeknya sejujurnya tapi seneng gitu. Karena kita menjalani sesuai hati juga. Kepuasan hatinya tuh ada. Benar-benar. Kayak ngelihat orang seneng karena kita tolong tuh seneng kayak senengnya tuh beda, nggak didapat dari kita kerja dapat duit, enggak itu nggak bisa memenuhin bahagia yang batiniah. Batiniah ya. Berat nih. Berbicara tadi mengenai pengalaman berkesan, itu Bang Doni lagi dari 2014 ya Bang, Vika 2018. Boleh ceritain dong mungkin pada Tribuners nih momen-momen berkesan apa nih ketika menjadi seorang relawan? Aduh. Kalau aku pernah nangis sih. Waktu terjun ke dunia bencana ya, pada saat itu pulang setelah dari Lombok kalau nggak salah bulan 8, masuk lagi Palu di hampir bulan akhir tahun itu kalau nggak salah. Jadi habis dari Lombok penempatan, 1 bulan kemudian kita galang dana di Medan untuk Palu. Nah, setelah Palu terkumpul hampir 10 juta pada saat itu, pusat minta 1 orang dari perwakilan Medan yang siap untuk ditempatkan minimal 30 hari. 30 hari sebulan berarti ya Bang ya? Saya tanya ke teman-teman, ada yang bisa nggak gitu kan, karena saya udah berangkat pada saat itu ke Lombok, maksudnya biar digantian gitu, bisa belajar tentang kerelawanan di lokasi bencana. Karena memang ada ada kayak pembelajaran sebelum masuk ke dunia relawan bencanaan kan. Tapi belum pada saat itu teman-teman masih ada yang kuliah, kerja kan tuh lama tuh kan 30 hari. 30 karena sebulan sebulan dan itu minimal bisa jadi lebih gitu kan. Jadi karena belum ada yang siap pada saat itu, saya ya udah mengiyakan, saya yang berangkat ke Jakarta, berapa hari di Jakarta stay, baru berangkat ke Palu. Itu saya sendirian karena teman-teman yang lain udah pada pulang dari Palu ke Jakarta gitu kan. Jadi saya sendirian bawa perlengkapan medis, bawa alat tulis dan sebagainya untuk kegiatan saya di sana. Itu totalnya aja kalau untuk bagasinya 1.500.000 loh, seharga tiket saya pergi pada saat itu. Lalu sendirian gitu kan, jadi segitu banyaknya yang berarti packingan kayu untuk obat-obatan. Pada saat mau mendarat di Palu, itu kan Bandara Palu itu kecil kayak Bandara Polonia sebenarnya, nggak terlalu besar. Jadi waktu mau turun, ternyata masyarakat masih banyak yang di pinggir untuk dievakuasi pada saat itu. Pingin dievakuasi dari Palu, karena kan sana ada tsunami, likuifaksi, gempa, sama yang terakhir tuh banjir bandang sebelum saya pulang. Jadi ada 4 potensi bencana yang terjadi di situ. Nah, saya ngelihat di situ, saya neteskan air mata. Ternyata masih banyak saudara kita yang di sini berjuang pingin keluar dari kota Palu. Karena apa?
bisa jadi yang mereka di posisi itu adalah orang yang rumahnya hilang karena likuifaksi, kena kena gempa dan tsunami gitu kan. Karena teman-teman di sana waktu saya mendarat tuh dia kayak ceritakan pengalaman teman-teman di likuifaksi itu gimana satu kampung itu hilang. Kalau nggak salah lebih dari satu kampung itu hilang sama sekali nggak ada. Gedung 2 lantai aja hilang gitu kan, tertanam tanah gitu. Jadi di situ saya pertama kali nangis untuk kegiatan kerelawanan. Tapi tidak bisa kita bawakan pada saat kegiatan kemanusiaan. Jadi harus tetap tegar gitu. Jadi Justru berusaha kita juga menghibur lah benar. ya Bang ya. Tapi pada saat kita ke lapangan yaitu dibilang Pika tadi kayak dapat nih apa yang kayak kebahagiaan yang mau kita inginkan tuh dapat pada saat kita berbagi ke masyarakat gitu sih. Itu pengalaman yang sangat berharga sama saya sih. Langsung terjun ya Bang. Langsung Berarti terjun. itu berapa lama Bang? Saya 40 hari kalau nggak salah sih. Jadinya 40 hari. Bulan lebih. Hampir. Karena diminta sama teman-teman Palu untuk pertama di beberapa hari pertama tuh survei lokasi beberapa titik pengungsian untuk survei anak-anak yang dibutuhkan apa aja. Karena kan saya kemarin tuh diajak untuk menjadi tim psikososial untuk anak-anak aja gitu kan. Jadi saya juga galang dana. Gitu ya, Bang? Iya, jadi kayak saya juga galang dana sebenarnya. Galang dana untuk beli kemarin tuh kalau nggak salah Al-Quran sama Iqra. Kan sana juga muslimnya lumayan besar pada saat itu. Jadi kayak mungkin bisa jadi alat perlengkapan ibadahnya hilang. Jadi saya kumpulkan donasi, alhamdulillah berapa juta terkumpul, saya bawa ke sana. Jadi saya bagikan pada saat teman-teman dan saya itu masuk ke pengungsian. Itu senang sih, kayak waduh lega nih gitu. Perasaan ininya ya Bang. Iya, benar. Tuh kopi kau apa nih Pik? Kalau Vika mungkin pengalaman tuh sampai senasional kayak Bang Doni gitu. Cuman dari awal pengabdian kemarin ngeliat anak-anak itu ngelihat mereka tuh yang kayak kita datang, kita ngasih kayak games kecil-kecilan, kayak buat buat perpustakaan mini di sana. Itu buat mereka senang gitu. Dan itu nengok kayak mana orang itu bergaul di sana tuh nggak kita dapat di Medan gitu, di kota tuh nggak kita dapat gitu. Terus ada juga kayak ngeliat anak-anak kita kasih susu lima kotak aja tuh kayak mereka kayak seneng banget ya gitu, ngeliat mereka senang dari kayak gitu tuh kita juga senang gitu. Terus ngeliat kemarin tuh dari ada program turun tangan juga. Kita ngebagiin makanan, mereka tuh sampai ini ada makanan sini gitu. Mereka ngumpulin teman-temannya dan abis kita kasih tuh mereka langsung makan tuh kayak lahap gitu kayak itu cuma sekotak nasi yang harga 10.000 itu ternyata itu yang ditunggu-tunggu sama mereka, padahal itu udah jam 10:30 malam. Jadi kayak sedih ternyata kita ngerasa kita susah tapi ternyata ada lagi orang yang lebih membutuhkan daripada kita gitu. Makanya itu itu sih yang buat kita tuh supaya selalu bersyukur itu momen yang nggak bisa dilupakan. Dan memang buat jatuh cinta di dunia kerelawanan itu gitu, ngeliat orang-orang tuh bahagia dari uluran tangan kita, dari bantuan kita yang mungkin kita ngerasa nggak seberapa, cuma 10.000, ternyata tuh buat mereka tuh berarti banget ya. Wah, nah Bang, tapi berbicara tadi kan mengenai cerita tadi berarti menimbulkan empati diri kita terhadap orang lainnya. Tapi kalau dari Bang Doni sama Vika nih, waktu kecil memang udah punya peran seperti itu, perasaan seperti itu, atau perbedaan setelah dan sebelum menjadi seorang relawan? Kalau saya sih waktu kecil tinggal di kampung ya, jadi kayak kegiatan sosial perkotaan itu saya nggak dapetin. Ke kota yang betul-betul tinggal itu waktu SMA-nya di Medan, kuliahnya di Kisaran, dan balik ke Medan lagi. Jadi kayak sebenarnya hampir bertolak belakang sama kegiatan saya di kampung. Kalau di kampung kan masih bebas gitu, semuanya istilahnya kita mau ngapain aja masih ada lah gitu, walaupun nggak selengkap di kota gitu kan. Tapi sisi kemanusiaan atau sisi sosial masyarakat di kampung kan lebih terikat dan kuat gitu dibandingkan di perkotaan. Bahkan tetangga di kota aja kadang kita nggak kenal gitu kan. Tapi kalau di kampung, satu kampung kita kenal. Kita buat apa satu tahun tahu ya gitu. Jadi kalau di kota kan harus viral dulu dong, ya kan. Jadi sedikit bertolak belakang sama kegiatan saya di kampung pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah saya mengenal kegiatan kerelawanan dan langsung berpikir bahwa inilah jalan saya gitu. Sampai sekarang ya nggak menutup kemungkinan setelah nanti mungkin berumah tangga tetap berada di dunia kerelawan, mungkin dengan porsi yang berbeda gitu. Jadi investor ya saya. Jadi dari donatur gitu ya. Donatur tetap. Gitu. Amin.
Dan berbicara juga nih mengenai jiwa kerelawanan ya. Tapi kan Bang, kita juga pernah merasa penat ya Bang ya. bener, Bagi Kak. relawan tuh harus kehidupan kita untuk masyarakat, untuk publik. Dan pernah nggak sih Vika atau Bang Doni ngerasain itu dan gimana nih cara, wah aku harus bisa bangkit lagi nih, semangat lagi nih. Dari Vika mungkin dulu. Kalau penat sih, sejauh ini Vika belum ngerasain penat di Wah. dunia kerelawanan. Oke. Karena masih 2018 kan. Masih malah excited gitu. Masih Kemarin kan excited. pernah COVID kan sebulan gitu. Jadi kemarin tuh di Wisma Atlet Jakarta. Ngeliat temen-temen yang gerak gitu kayak, ih aku mau pengen cepet-cepet pulang, aku pengen ikut gitu. Jadi belum ada sih, malah penatnya mungkin lebih ke kerjaan udah mulai ngerasa penat gitu. Nah, dari penat kerjaan itu tadi ya untuk self healingnya tuh sebenarnya ya ikut kegiatan relawanan gitu. Jadi kayak jiwa kita tuh di refresh lagi, kita jadi semangat kerja lagi supaya bisa ngebantu yang kayak gini, yang anak-anak yang apa namanya, orang-orang yang nggak seberuntung kita gitu. Tapi kalau untuk kerelawan sendiri kita belum ngerasain penat, masih enak-enak aja Masih gitu. excited ya sejauh Masih ini excited, ya. ya. Kalau Bang Doni Pernah pengalaman pasti. nih ya 2014. Kalau saya pernah, pasti pernah ngerasain. Bahkan di tahun awal-awal juga pasti pernah ngerasain, karena kayak ngerasa mungkin ya, kalau kerelawan kan orang yang rela melakukan kegiatan itu gitu. Jadi kayak kadang kita pernah melaksanakannya sendirian, berdua, bertiga, padahal orangnya banyak itu seharusnya, tapi itu merasa penat kayak, kok aku aja sih yang ngejalanin gitu kan. Tapi ya di posisi pada saat kita penat tadi, istirahat, jangan berhenti. Karena kalau istirahat kita mengambil jeda sedikit untuk merelaksasikan diri kita. Karena kalau kita paksakan diri kita untuk masuk ke dunia kerelawan yang kita sendiri bukan orang yang pada saat itu tidak baik kondisinya, moodnya juga nggak bagus, otomatis kita ke lapangan nanti bakalan Berantakan berantakan, ya. ke teman-teman kita jadi nggak enak, ke masyarakat juga nanti itu kurang maksimal. Ya jadi biasanya kalau saya ngambil jeda sedikit, meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kerelawanan. Misalnya kalau dulu saya sering ke Belawan, Itu ngapain ke Belawan tuh Bang? cuma ngelihat anak-anak aja main. Jadi kayak Kampung misalnya nelayan tuh ya, kampung Bang? nelayan ke Pondok Belajar Ranila tuh ngelihat gitu kan. Masih ada Bang? Pondok Masih, Belajarnya? bahkan saya buat project mantu ke sana pada saat kayak lagi penat gitu kan. Ini project kan ke sana sama teman-teman. Alhamdulillah banyak teman-teman yang dukung, ada belasan orang. Yuk kita buat kegiatan sosial di sana. Itu di luar turun tangan, tapi tetap kerelawanan. Nah, itu yang buat saya berpikir penat ini nggak harus berhenti kok. Penat ini bisa ditutupi dengan kita siap untuk beristirahat, ngambil jeda sedikit untuk diri kita. Apapun itu kegiatan yang menurut kita nyaman, ya itu kita laksanakan. Habis itu kita silakan terjun lagi. Jangan berhenti karena masih banyak orang-orang yang bisa jadi membutuhkan kita di saat itu. Wah, Itu sih. tapi kalau misalnya ini kan Vika sama Bang Doni kan menjadi koordinator ya Bang ya, dan juga banyak nih anggota-anggota. Gimana sih cara menyemangati anggotanya? Apalagi Bang bilang aku aja ya, kadang merasa kayak gitu. Gimana nih Bang untuk bisa, ayo nih kawan-kawan kita bergerak gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya menyemangati itu diri sendiri dulu yang disemangati, jangan orang lain dulu gitu ya. Karena kalau kita nyemangatin orang lain tapi diri kita nggak gerak, nggak semangat, kita nggak akan bisa ngajak teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi sih untuk mengajak itu harus tunjukkan kita ini berbuat dulu, kita laksanakan dulu, baru orang lain akan mengikut. Terlepas nanti dianya karena dia ikut harus ikhlas dong. Kalau kita paksa, kau mau, udah ayolah paksa gitu kan. Itu kan jadinya juga kurang maksimal nanti di lapangan. Jadi mau nggak mau, nggak apa-apa sih yang terjun duluan. Ajak beberapa teman yang mungkin memang seirama sama saya, semua pemikiran, ya bareng-bareng. Habis itu teman-teman yang lain ngikut. Bahkan beberapa proyek yang saya buat di Medan, itu bahkan dicontoh sama beberapa teman-teman di nasional gitu. Wah, jadi patokan juga ya Bang, jadi ya, contoh ya. Jadi contoh-contoh kebaikan. Berarti kan bukan hanya untuk daerah kita, tapi kalau bisa berdampak untuk daerah lain. Kalau bisa contoh dengan sedikit memodifikasi kegiatan yang kita laksanakan di Medan. Itu sih kalau saya. Kok Vika gimana? Vika? Kurang lebih sama sih kayak Bang Doni. Kita tuh nggak bisa merintah, ayo ikut kau, Apalagi ayo ini. Udah nggak dibayar ya kan? Apalagi ke perempuan kan, pasti kayak ya tau lah kan, tahu sendiri pemimpin perempuan di Indonesia ini masih gimana gitu. Tapi salut nih Vika loh. Nah jadi nggak kayak diajak, nggak udah contohin aja, ada kegiatan kita ikut, ada kegiatan kita ikut, kita rapat kita ikut, segala macam bentuk di dalam turun tangan ini, ya udah kita ikut andil gitu. Nah dari situ kan mereka lihat, oh mentang-mentang koordinator nih nggak sesuka-suka hatinya aja, perintah-perintah, duduk tenang-tenang kayak Tapi gitu. ikut gerak juga ya. Sampai ikut gerak juga gitu ya, bahkan
ya ikut bagian makanan sampai tengah malam, ya ikut, ya semuanya ikut prosesnya dari awal sampai akhir itu selalu diusahain. Paling ya kalau misalnya ada kegiatan, ya izin dulu, nanti gabungnya siang. Tapi selalu, insya Allah mudah-mudahan adalah selalu ikut gitu. Selalu ikut ya, biar selalu juga ikut andil. kalau misalnya kita nggak semangat, gimana teman yang lemah Iya, semangat ya. bener. Karena jujur kalau jabatan itu sebenarnya nggak terlalu penting loh, Iya, karena semua bener. gerak Sama. setara Iya, sama. di kegiatan kelas itu semua setara, Nggak nggak ada yang koordinator, nggak ada ada koordinator nggak ada. mantau-mantau gitu, Iya. nggak ada doang itu mah. Motong cabai Motong cabai cabai juga, juga. goreng kan juga Tetap gitu. turun. Heeh. Apalagi jadi contoh seharusnya Iya, ya. bener. Wah, tadi udah di-spill dikit nih ya tentang program CG. Masa-masa tadi Tribuners ya. Itu ada program terbaru nggak sih? Program CG, sisihkan gaji nih kalau Tribuners lihat di Instagramnya Pak Visa. Turun tangan MDN. Turun tangan MDN tuh ada program CG. Nah ini mungkin Vika nih sebagai koordinator medannya boleh jelasin apa sih sebenarnya program CG itu? Jadi program CG ini awal terbentuknya itu dari inisiasi salah satu teman kami Oke. yang kemarin kebetulan turun tangan tuh sempat kosong kegiatan gitu. Dan sekarang kan anggota turun tangan ini udah lumayan banyak yang bekerja gitu. Nah, gimana kalau kita itu dari kita ngasih untuk orang lain juga, dari kita, dari relawan turun tangan sendiri gitu. Nah, dari pemikiran itu terbentuklah tadi namanya program sisihkan gaji. Sisihkan gaji itu di mana kami relawan turun tangan dan mengajak juga orang-orang lain yang mau berdonasi untuk menyisihkan gajinya setiap bulan dari tanggal 25 sampai tanggal 5. Oke, itu tuh pas gajian tuh Iya, ya? Pasti udah tahu ya gitu. Iya, karena udah tahu nih rentang waktu Rentang gajian waktunya. itu tanggal berapa. Jadi dari tanggal 25 buka donasi sampai dengan tanggal 5 ke bulan selanjutnya itu bukan donasi. Nah, nanti donasi ini kami konversikan menjadi makanan nasi kota. Iya. Nah, itu nanti yang akan dibagikan di jalanan. Wah, Dan makanan itu kami masak sendiri. Ratusan. Kayak udah chef Iya. mantep nih makanan Kenapa ya. kami masak sendiri tuh mikirnya biar gizinya, biar terjaga apa aja ya. yang dimasukkan, resep-resep yang dalam masakan itu kami tahu nih gitu. Jadi nggak sembarangan kasih, jangan mentang-mentang donasi ini jadi saya suka-suka, enggak. Kita kan memberi itu harus dari hati gitu, biar nyampe nih ininya, makna yang kita kasih ini gitu. Nah, jadi tuh kayak masak sendiri, kami olah semuanya sendiri. Jadi ya setelah udah ini ada nasi kota itu ada buahnya, ada makanan yang enak, ayam. Kemarin kami terakhir daging, pokoknya ayam, Wih, daging mantep gitu. itu bener-bener. Terus ada sayurannya juga, ada keripiknya juga, baru ada minumannya juga. Pokoknya lengkap lah, pakai lengkap gitu. Itu pakai 4 sehat 5 sempurna. Iya, nih, Ya Tribuners sesuai ya. dong, ya sesuai dong. Mana tahu ada yang mau nyumbang susu. Iya, ada yang mau donasi susu bisa banget deh saya. Semua anggota kuliah di Instagram juga ikut ya Bang ya, yang masak Insya Allah. nasi itu Alhamdulillah udah rame pintar. sih. Berarti memang udah ada basic masaknya juga. Enggak ya, juga Bang? sebenarnya. Kita paksa. Kita paksa tuh bisa. Motong kan bisa, motong-motong kan bisa Itu gitu. bumbu-bumbunya gimana? Nengok di resep YouTube atau apa nih? Kebetulan sebelum tanggal 25 itu kami rapat dulu, tentukan mau masak apa nih, lauknya apa, titik pembagiannya di mana gitu. Setelah udah dapat apa aja mau dimasak, baru nanti dikasih tahu, dibelanjain mau beli apa aja, baru diolah jadi masakannya gitu. Wah, itu untuk sisihkan gajinya itu kita bebas atau ada minimal? Bebas, boleh berapa Berapapun. aja terserah. Namanya kan saya sedekah gitu kan, jadi sedekah itu nggak bisa dipaksa. Oke, ini Tribuners nih yang ingin menyumbangkan sisihkan gajinya, Iya, benar. langsung aja nih ke Iya. program CG. Nah, itu untuk pembagiannya gimana, Vika? Kalau untuk pembagiannya, sistem pembagiannya itu kalau kan itu kan udah 3 bulan berjalan programnya. Oke, sama bulan ini berarti ya? Iya, sama bulan 12 kemarin itu udah 3 bulan totalnya. Nah, di 2 bulan awal kami nentuin titiknya di beberapa titik kota Medan gitu, dan beda-beda. Di bulan terakhir karena banyak banget ternyata teman-teman yang antusias nyumbang, jadi itu dapat 139 ya, Bang. 300. 319 paket Paket. makanan. Wow. Jadi kan nggak bisa di satu titik aja nih. Nah, dari situlah kami inisiatif untuk ngebagiinnya langsung di beberapa titik kota Medan dalam satu waktu gitu. Jadi teman-teman relawan tuh jalan pasangan dua-dua gitu,
atau nggak beberapa gitu, ya udah nanti ngebagiin di beberapa titik. Terakhir panti asuhan kemarin kan? Iya, ada 2 panti. Jadi itu 319 itu ngabisinnya di 2 panti asuhan, sama sisanya itu dibagiin di jalan. Gitu. Kalau untuk pembagian jalan itu ada kayak kriterianya nggak sih Bang? Misalnya untuk yang kita sumbangkan tuh mesti orang yang seperti apa gitu? Kalau kita lihat dianya kan kalau dia lihat di Instagram itu adalah kita akan membagikan di jalanan kota Medan. Oke. Jadi akadnya di situ, itu akad awalnya. Jadi siapapun yang kita temukan di jalan dan dia posisinya adalah mohon maaf yang mungkin pemulung, tukang becak yang pada saat itu masih nunggu tarikan gitu kan itu bahasanya. Ya kita bagikan langsung, nggak ada kriteria khusus. Nggak ada kriteria khusus, siapapun yang dijumpai di Bahkan jalanan kayak petugas jaga malam, Iya, gitu satpam, gitu, atau yang jaga kepling, apa di lingkungan kepling sekitar, kita kami bagi kasih. juga. Itu jaga malam maksudnya berinya malam Bang? Iya kan, Iya. kami selalunya malam. Kami malam. Jadi Kami kayak makan malam. razia perut lapar. Oke, raja perut lapar nih ya. Iya. Itu mulai jam berapa Vika? Kalau dari awal itu pertama kami jam 8. Oke. Tapi karena semakin tiap bulannya tuh semakin banyak yang nyumbang Kak. Jadi tuh setiap bulan alhamdulillah paketnya bertambah terus. Jadi kadang ada chaosnya juga, kelebihan waktunya dari jam 8 sampai jadi jam 10. Yang terakhir bahkan kita jam setengah 11 ya Bang? Iya, Setengah 11 malam kami peraji perut lapar gitu. Ngapain jam-jam segitu. Jadi malam. Malam yang memang Iya. betul membutuhkan. Iya. mungkin Tapi ya. ternyata makin malam tuh makin banyak orang kelaparan Kak. Mungkin karena jam 8 tuh malah sepi ya kita kemarin nih Bang. Karena kan toko-toko kan belum pada tutup Masih ya. buka Iya, ya? masih buka. Oke. Jadi kan mereka itu nggak bisa duduk Tidur di di emperan. Jadi kami nggak tahu titik mereka pergi tuh kemana, nggak tahu gitu. Tapi pas kami ngebagiin jam 10 ke atas kemarin, banyak banget sampai kekurangan kami sampai kayak bolak-balik gitu. Karena kan bawa 319 paket dan naik motor kan. Jadi nggak bisa. Jadi nggak berapa bisa tim yang satu bergerak gitu ya? Kayak nggak bisa satu waktu. Jadi kalau misalnya kurang nih di sini, ambil lagi ke rumah, balik lagi. Oh berarti ada gitu. base campnya ya? Untuk Bukan masak base ada. camp, iya. Untuk masak ada. Tempat siapa tuh Relawan. biasanya? Itu relawan, salah Wah satu baik relawan. sekali nih ya, Relawan. rela dia. Nah kalau misalnya nih Tribuners nih, Vika sama Bang mau ikutan menyumbang atau untuk ngasih langsung tuh boleh nggak sih? Kalau- Boleh. Ah itu gimana tuh caranya? Kalau untuk ngasih langsung mungkin karena ini dia untuk makanan ya. Jadi pasti yang disumbangkan itu kalau bisa bentuknya adalah sembako Oke. kayak beras, telur, pokoknya kebutuhan masak itu bisa. Kalaupun nggak bisa, mau kirim uang aja bisa. Kalau untuk ngirim uang sendiri di turun tangan, di turun tangan tuh ada ATM rekening yang memang khusus untuk nerima donasi untuk CCG ini gitu. Itu gimana tuh? Mesti kemana dulu nih kalau misalnya mau ikutan programnya? Kalau mau kirim makanan bisa dihubungin ke kami, bisa dijemput juga. Kalau memang nggak bisa nganter bisa dijemput juga. Oke, gitu. nggak bisa nganter tapi dijemput Bisa langsung sama Tribuners nih. boleh dijemput. Mau ngasih 100 kilo beras bisa. Kami kita terima gitu. Tapi kalau misalnya mau lengkapnya langsung aja kepoin Instagram. Karena Iya. mungkin banyak juga masyarakat Benar. yang pengen nyumbang tapi kayak mana nih kegiatannya, benar. penasaran, langsung aja nih di Karena banyak Instagramnya. proyek-proyek kita yang mungkin nggak kita laksanakan di lapangan, tapi kita laksanakan di Instagram. Contohnya Iya. kemarin program PPKM. Iya, PPKM. Jadi program untuk membantu UMKM itu Oke. dipromosikan di akunnya Instagram turun tangan Medan. Iya. Oke, jadi turut membantu semasa pandemi kita tetap bisa menolong walaupun Iya. nggak terjun langsung Iya, ya Bang ya. 50-an UMKM pada saat itu Iya. kita bantu untuk post Instagram turun tangan itu dipromosikan. gratis. Iya benar. Wah ini banyak banget nih ya Tribuners program-program kerelawanan yang bisa diikuti dan juga kita bisa ikut berpartisipasi. Walau kita nggak ikut terjun langsung sebagai relawan, tapi kita tetap bisa membantu terlibat Iya, langsung untuk membantu masyarakat. Nah untuk yang terakhir nih dari Abang sama Vika sama Vika sama Bang Doni, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat atau masyarakat yang ingin jadi relawan tapi masih ragu nih? Vika dulu mungkin. Oh, Vika. Gimana ya? Kita itu bakalan lebih bahagia kalau ngelihat orang itu bahagia ternyata gitu. Jadi kalau misalnya udah kerja, udah punya uang banyak masih kurang nih, coba ganti caranya dengan cara membantu orang lain, bantu ikut ikut andil kayak kalau nggak bisa terjun langsung bisa kirim donasi. Jadi bisa di Medan ini udah cukup banyak kok gerakan-gerakan sosial kerelawanan yang yang fokusnya itu untuk orang-orang yang kurang beruntung gitu. Sama kalau misalnya mau ikut gabung, nggak punya waktu untuk ikut turun, bisa kirim ke rekening yang ada di Instagram Turun Tangan Medan. Nama Instagramnya
@turuntanganmdn. Catat ya Tribuners ya. Terus kalau Bang Doni apa nih? Kalau saya sih selagi masih bisa terlibat, usahakan terlibat. Jadi investasi terbesar kita saat ini karena masih muda adalah menjadi seorang relawan. Kalau saya bilang sih seperti itu karena yang kita lakukan hari ini itu insya Allah akan berdampak di kemudian hari. Iya, benar. Contohnya aja kita misalnya sekarang ngasih 1.000, yang nggak menutup kemungkinan dia akan diganti sama Tuhan itu 1 juta gitu. Iya, kan. benar. Jadi yang kita lakukan hari ini, kebagian hari yang kita lakukan akan ada timbal balik dari Tuhan melalui orang-orang yang kita bantu tadi. Karena sebenarnya kalau kita nolong orang tuh, itu sebenarnya kita lagi nolong diri kita sendiri gitu. Jadi kayak bumerang, kalau kita lempar ya pasti balik kita sendiri. Gitu juga kalau kita berbuat kebaikan, pasti kita juga dapat kebaikan. Kalau misalnya kita buat jahat, ya kita juga yang nuai kejahatan itu. Apa yang kita tanam itu yang juga kita tuai ya. Kalau misalnya bukan besoknya lagi gitu ya. Wah, ini seru banget nih Tribuners, bincang-bincang kita seputar kerelawanan. Dan Tribuners yang ingin penasaran nih untuk program-program dari Turun Tangan Merah, langsung aja cek Instagram, nanti kita bakal spill juga. Oke Tribuners, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih bagi Tribuners semua. Amin. Dan jangan lupa untuk saksikan Smart Game setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika dan narasumber kita Vika dan Bang Doni pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.